Halo, pagi ini pukul 7.42 ya. Kita ngevlog kehidupan pekerja. Jadi pagi hari sudah berangkat kerja nih. Jadi para pekerja atau pengabdi korporat. Jadi kehidupannya ya gini ya. Pagi berangkat, pulang malam gitu kan, terus menghadapi lingkungan kerja yang bermacam-macam. Ada yang menyenangkan, ada juga yang menjenuhkan. Ya namanya juga bekerja ya, menghadapi orang juga. Ya sudah, itu warnanya lah. Kalau nggak seperti itu atau monoton juga ya membosankan. Cuman ada yang perlu kita perlu belajar bersama ya, bahwa orang itu unik gitu. Orang itu unik dan spesifik. Apapun itu ya, baik watak, perilaku, sifat atau karakter atau apapun lah namanya, itu sangat unik gitu. Bahkan kalau kita pelajari itu nggak bisa dalam waktu setahun 2 tahun gitu. Kita sangat membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari seseorang. Dalam literatur pun seperti itu ya. Literatur pun seperti itu. Ada banyak karakter gitu. Yang kita tahu karakter memang, saya sempat baca sih, kalau bisa sharing ya. Saya sempat baca bahwa karakter itu dari buku Personality Plus ya, Florence. Itu karakter ada 4 itu. Ada melankolis. Oh, yang pertama koleris dulu deh. Yang pertama koleris atau tipe pemimpin, kemudian yang kedua melankolis, tipe perfect. Kemudian ada tipe sanguin atau tipe penggembira. Dan yang terakhir ada tipe phlegmatis atau cinta damai. Dan dari keempat sifat tersebut sebenarnya semuanya ada kombinasi gitu. Jadi nggak semua orang mempunyai watak itu gitu. Ada satu orang yang mempunyai semua watak itu, namun dominannya di apa gitu. Ada yang dominan di koleris, tipe pemimpin. Ada yang dominannya melankolis, ada yang dominannya dan lain-lain lah, seperti itu. Nah, di lingkungan sosial itu beragam orang yang mempunyai watak tersebut. Ini terkait watak ya, belum nanti sifat protagonis antagonisnya itu berbeda lagi. Ini watak atau sifat basic atau dasarnya gitu. Kalau terkait dengan baik atau buruk wataknya atau jelek atau tidaknya itu lebih ke arah ya emblemnya aja atau hiasannya saja. Tapi kita berbicara basicnya gitu. Dari keempat watak tersebut mempunyai kombinasi yang sangat banyak gitu. Setiap orang mempunyai kombinasi yang berbeda gitu, proporsi atau dominannya gitu. Itu yang membuat orang kalau nggak saling mengerti dan terlebih yang bernegatif thinking ya akhirnya cekcok terus gitu. Nggak ada yang ngalah, nggak ada yang mencoba dewasa dan lain-lain. Dan proses pendewasaan pun sebetulnya memerlukan waktu yang lama ya, karena orang juga nggak bisa dikatakan oh dia dewasa, oh dia enggak. Dewasa itu proses gitu. Kalau menurut saya dewasa itu proses. Nggak ada orang yang dewasa saat ini paling dewasa itu, enggak menurut saya. Semuanya proses. Ada yang masih kekanak-kanakan, ada yang dewasanya di bidang ini, di bidang itu gitu. Terus untuk menghindari cocok apa gitu? Kalau saya jawab sendiri ya susah ya, karena ini person gitu loh, sangat susah gitu. Ketika kita posisi di atas, di bawah pun sangat susah. Sama halnya kayak kecelakaan deh, lalu lintas deh. Kalau kita ngelihat ya, kita sudah berhati-hati nih di jalan raya gitu. Kita sudah berhati-hati tetap menjaga omongan, menjaga apa gitu kata di jalan raya. Kita tertib terhadap safety kita, pakai helm dan lain-lain, mengikuti rambu dan lain-lain. Namun kan nyatanya kalau kecelakaan ya kecelakaan saja gitu. Karena kecelakaan nggak harus disebabkan oleh kita gitu.
tapi oleh orang lain yang tidak tahu atau tidak mematuhi rambu-rambu tersebut. Sama halnya dengan cekcok di dunia sosial gitu. Meskipun kita versi kita ya, karena semuanya nggak ada yang full benar ya, semuanya hanya relatif benar gitu, menurut perspektif masing-masing gitu. Katakanlah kita sudah merasa benar terkait dengan sosial, menjaga etika, menjaga attitude, menjaga hati dan lain-lain lah terkait dengan hubungan sosial. Tapi ternyata ada aja kan orang yang ya terkadang itu lost gitu, susah mengontrol dan lain-lain kayak gitu. Terkadang orang tersebut yang sudah mengontrol, kita yang malah belum terkontrol. Jadi cekcok itu sangat tidak bisa dihindarkan. Namun antisipasi menurut saya yang paling efektif saat ini adalah berpikir positif. Karena kalau kita selalu berpikir negatif, berprasangka, berburuk sangka, ya nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Si A berpikir negatif dengan ini, berpikir negatif dengan ini, si B juga saling berpikir negatif. Ketika hal negatif itu sudah mengakar, ya jadinya benci gitu loh. Bencinya nggak cuma ke perilaku atau ke watak, tapi ke personal. Lah ini yang bahaya. Ketika kita sudah membenci personal, apapun yang dilakukan oleh orang itu, kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang itu, ya tidak akan ada baiknya gitu. Semuanya akan salah. Itu yang terjadi. Namun kalau kita berpositif thinking, oh mungkin orang ini sedang ini, oh mungkin orang ini sedang ini, minimal itu akan menunda cekcok kita, menunda kecurigaan kita. Seperti itu, menunda bentrok kita, seperti itu sih. Ya ini bukan menggurui ya, cuman ini kayak mengingatkan diri sendiri saja. Karena saya juga sedang proses pembelajaran. Semua dari kita sedang proses pembelajaran menuju kedewasaan, menuju hal yang positif gitu. Ya semoga perbincangan random ini bisa menjadi vlog rutin para pekerja atau corporate, budak corporate gitu ya kasarnya ya, yang pulang berangkat pagi dan pulang malam. Tetap berpositif thinking, nikmati prosesnya, kecewa boleh, mengeluh boleh, namun tetap harus sesuai porsi. Dan mari saling mengingatkan untuk berpositif thinking. Bye bye, terima kasih.